1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang adil dan jujur. Ketahuilah bahwa diskriminasi hukum itu tidak adil dan tidak jujur. 2. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang terhormat. Belajarlah mengambil adagium-adagium yang jelas dan bermartabat serta tepat guna dan manfaat. Seperti A. Adagium similia similibus, yaitu dalam perkara yang sama harus diproses yang sama pula. Artinya jangan tebang pilih alias jangan ada diskriminasi. B. Adagium politelegius non leges politi adoptande, yaitu politik harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. C. Adagium lex nemini operatur inicum nemini facit injuriam, yaitu hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak juga melakukan kesalahan kepada siapapun. Nomor 3. Nasihat saya untuk jaksa penuntut umum yang arif lagi bijaksana. Ketahuilah bahwa orang yang tidak punya hati jernih dan akal sehat serta nurani keadilan tidak akan pernah bisa paham dan mengerti hubungan benang merah antara suatu kejadian dengan kejadian lainnya. Sehingga dia tidak akan pernah bisa bersikap arif dan bijaksana dalam menarik suatu kesimpulan. Nomor 4. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang baik lagi budiman. Ketahuilah bahwa pidanaisasi kasus protokol kesehatan dengan penyelundupan pasal pidana sehingga terjadi kriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit bukanlah perilaku baik dan tidak pula perbuatan berbudi, tapi merupakan perbuatan jahat dan keji. Nomor 5. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang jujur lagi amanah. Ketahuilah bahwa pura-pura tidak tahu atau menutup mata dari gerakan oligarki anti Tuhan yang sudah kasat mata dan sudah jadi rahasia umum di tengah masyarakat bukanlah sikap jujur dan amanah, bahkan merupakan sikap khianat yang sangat berbahaya bagi keselamatan generasi penerus selanjutnya. Nomor 6. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakhlak mulia. Ketahuilah bahwa buruk sangka itu tidak baik dan bukan bagian dari akhlak yang mulia, bahkan bisa mengantarkan kepada dosa dan fitnah. Nomor 8. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang beriman. Ketahuilah bahwa pura-pura tidak tahu arti pidanaisasi, padahal secara proaktif melakukan perbuatan pidanaisasi dengan mengkriminalisasi pasien dan dokter serta rumah sakit adalah merupakan bentuk kemunafikan dan kefasikan. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 9. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berwibawa. Ketahuilah bahwa menyembunyikan fakta kebenaran dengan maksud memberatkan atau mencelakakan seseorang adalah perbuatan tidak terpuji dan sekaligus bisa menghilangkan kewibawaan. Nomor 10. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang adil dan beradab. Ketahuilah bahwa prinsip pengabaian keadilan dan prinsip pembenaran diskriminasi dengan alasan apapun adalah kezaliman yang luar biasa yang merusak prinsip dan norma serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Majelis Hakim yang mulia nomor 11. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang rendah hati. Ketahuilah bahwa menolak untuk mendengar keterangan saksi ahli tanpa alasan yang jelas adalah merupakan kesombongan dan keangkuhan serta kecongkakan. Nomor 12. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berpendidikan tinggi dan berpengalaman. Ketahuilah, soal sepele seperti ini saya saja yang tidak sekolah hukum tahu dan paham. Sehingga jaksa penuntut umum yang sekolah hukumnya sampai tinggi dan sudah berpengalaman sidang ratusan kasus bahkan mungkin ribuan kasus, mana mungkin tidak tahu dan tidak paham, kecuali kalau sedang error. Dengan demikian saya balik bertanya, sebenarnya yang rusak dan kusut otaknya itu siapa? Saya atau jaksa penuntut umum? Majelis Hakim yang mulia nomor 13. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang pandai lagi pintar. Ketahuilah bahwa membenarkan tindakan, menanyakan pendapat dan asumsi kepada saksi fakta dalam persidangan dengan berdalihkan pasal 185 ayat 1 KUHP adalah mempertontonkan kedunguan di atas kedunguan. Nomor 14. Bahwa jaksa penuntut umum tidak mau menanggapi fakta persidangan yang saya tuangkan dalam pledoi. Dari halaman 47 sampai dengan 88. Saya maklumi jaksa penuntut umum tidak mau menanggapinya. Karena sepengetahuan saya bahwa jaksa penuntut umum punya fakta persidangan versinya sendiri. Yang dikurangkan di sana dan ditambahkan di sini. Lagi pula saya senang karena mengurangi beban saya untuk menjawabnya satu persatu. Untuk itu terima kasih buat jaksa penuntut umum. Nomor 15. Jadi keterangan saksi di bawah sumpah depan persidangan tidak lagi dianggap sebagai alat bukti oleh jaksa penuntut umum. Dan soal kepulangan saya dari rumah sakit Umi telah menimbulkan keresahan di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Hanya karangan bebas jaksa penuntut umum. Karena tidak ada satupun saksi dari warga sekitar yang dihadirkan di persidangan. Sehingga dari mana jaksa penuntut umum tahu tentang keresahan mereka. Karena yang demo bukan warga sekitar. Tapi dari tempat yang jauh. Warga sekitar tenang. Nomor 16. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat fair. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sikap ngotot tanpa didukung dengan fakta persidangan adalah merupakan sikap yang tidak fair, bahkan merupakan sikap buruk dan jelek. Akhirnya saya balik bertanya, sebenarnya siapa yang berbohong dalam persoalan tersebut? Saya atau jaksa penuntut umum? Lanjut ke nomor 18. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang baik hati. Bahwa sesungguhnya sikap ngotot menolak dan melawan fakta persidangan adalah merupakan sikap yang tidak baik, bahkan merupakan sikap angkuh dan sombong serta congkak dan takabur yang bisa mengantarkan ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 19. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat santun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang ngotot menuding orang lain tidak berakal dan kurang dewasa, padahal dia sendiri yang tidak paham masalah, maka sungguh sangat tidak santun, bahkan sangat memalukan. Nah, kalau begitu saya balik bertanya, yang tidak berakal dan kurang dewasa itu sebenarnya siapa? Saya atau jaksa penuntut umum? 20. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat sopan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seseorang yang ngotot menafsirkan pernyataan orang lain bertentangan dengan maksud dari orang yang menyatakannya sungguh sangat tidak sopan, bahkan tidak bermoral. Nomor 21. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakal. Ketahuilah bahwa akal tanpa iman akan berpikir liar dan akan terus mengikuti hawa nafsu, sehingga cara berpikirnya akan tidak waras. Na'udzubillahi min dzalik. Nomor 22. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berilmu. Ketahuilah bahwa ilmu harus digunakan sebagaimana mestinya untuk meluruskan yang bengkok, bukan membengkokkan yang lurus. Jangan gunakan ilmu untuk menipu atau memanipulasi
atau untuk mendalimi orang lain. Nomor 23. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang berakal sehat. Ketahuilah bahwa akal sehat adalah akal yang digunakan untuk berpikir secara benar sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan akal tersebut. Namun jika akal digunakan untuk berpikir licik dan jahat guna mencelakakan orang lain yang tidak bersalah, maka itu akal sakit dan niscaya akan membinasakan pemiliknya. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 27. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang penuh tanggung jawab. Ketahuilah bahwa termasuk tanggung jawab kita semua dalam persidangan ini adalah menjaga persidangan dari intrik-intrik jahat yang memutarbalikkan fakta persidangan hanya untuk menjerat terdakwa. Intrik semacam itu sangat kotor dan menjijikkan. Nomor 28. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang rajin dan tekun. Ketahuilah bahwa kerajinan dan ketekunan dalam kebaikan akan membawa keberkahan. Akan tetapi kerajinan dan ketekunan dalam membuat intrik-intrik jahat yang memutarbalikkan fakta persidangan hanya untuk menjerat terdakwa akan membawa malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 29. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang sangat ramah. Ketahuilah bahwa menuduh orang lain dengan perbuatan yang justru kita yang melakukannya adalah hal yang sama sekali tidak elok. Bahkan akan menjadi bahan tertawaan. Karenanya bercerminlah sebelum menilai orang lain. Nomor 30. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang cendekia. Ketahuilah sebagai seorang penegak hukum betapa pentingnya menguasai bahasa Indonesia yang baik dan menguasai teori-teori hukum secara komprehensif agar tidak kaku dalam memahami teks sehingga tidak terjerumus dalam jurang kebunguan. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya sampai ke nomor 31. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang tulus dan berani. Ketahuilah sebagai seorang penegak hukum, jangan membawa kebencian dan dendam pribadi untuk mencelakakan terdakwa. Apalagi membawa kebencian dan dendam orang lain terhadap terdakwa. Orang penegak hukum harus tulus menegakkan hukum tanpa membawa kebencian pribadi. Dan seorang penegak hukum juga harus berani menolak pesanan dan tekanan dari pihak manapun. Ingat bahwa mendakwa seseorang hanya karena ikut pesanan atau tekanan adalah ketidaksopanan yang sesungguhnya. Nomor 32. Bahwa jaksa penuntut umum kembali menyampaikan adagium aneh yang mengada-ada dan tidak masuk di akal. Karena terkesan ingin memonopoli keadilan tertinggi hanya milik penegak hukum seperti jaksa penuntut umum. Sementara posisi terdakwa pasti salah dan harus salah serta wajib dihukum salah. Sebagaimana sudah saya jawab pada nomor 2, jadi saya tidak ulangi lagi. Sampai ke nomor 33, Majelis Hakim yang mulia. Baiklah, singkat saja saya jawab pertanyaan lucu tersebut. Bahwa saya memang menilai pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 sudah tidak relevan. Lalu memang saya bahas dan bantah satu persatu pasal-pasal tersebut. Kenapa? Untuk menjelaskan ketidakrelevanannya. Ini namanya penjelasan untuk pembuktian bahwa pasal-pasal tersebut memang tidak relevan. Semoga jaksa penuntut umum paham dengan jawaban singkat, padat, dan ringkas jelas ini. Nah, jika tidak paham juga, maka memang sungguh keterlaluan. Akhirnya sampailah kita kepada nomor yang terakhir, yaitu nomor 36. Sekedar nasihat untuk jaksa penuntut umum yang terhormat dan bermartabat. Ketahuilah bahwa agung dan mulianya sikap lapang dada dan bersarang jiwa dalam berperkara. Sehingga jika ada terdakwa yang terbukti tidak bersalah, maka jangan pernah ragu untuk menuntut bebas. Jangan sekali-kali jika ada terdakwa yang tidak bersalah, tapi dipaksakan harus salah dan mesti dipersalahkan serta wajib dihukum salah. Hati-hati jaksa penuntut yang terhormat. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan kelak kita semua akan diseret ke pengadilan yang Maha Adil. Siapa adil di dunia,
maka ia akan selamat di pengadilan yang maha adil. Sebaliknya, siapa tidak adil di dunia, maka ia akan binasa di pengadilan yang maha adil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, biar susah jalan hidupnya, biar hidupnya tidak bahagia, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari.